sekalian, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anak Ustadz, pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang apa itu mad. Kemudian kita membahas juga tentang mad tabi'i. Ada yang masih ingat apa itu mad? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak Ustadz, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang yang pertama mad iwad, yang kedua mad layin, dan yang terakhir mad arid lisukun. Ya. Yang pertama kita bahas dulu tentang mad iwad. Secara bahasa, mad adalah panjang, iwad adalah pengganti. Secara istilah, mad iwad adalah bacaan panjang ketika ada fathah tanwin atau fathatain, dibaca waqaf atau berhenti pada akhir kalimat. Ya, langsung saja kita lihat contohnya di Quran surah Al-Adiyat ayat 1-5. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Nah, di situ pada kata dhabhan dibaca menjadi dhabha. Kenapa? Karena hukum bacaannya yaitu mad iwad. Ada fathatain atau fathah tanwin di akhir kalimat, kemudian dibaca waqaf, maka fathatain diganti menjadi berbaris fathah, ya. Kemudian begitu juga pada ayat yang kedua, fal muriyati qadhan. Nah, pada kata qadhan itu dibaca qadha. Alasannya sama seperti pada ayat yang pertama. Begitu juga seterusnya sampai ayat kelima. Sampai sini Ananda Ustadz paham? Alhamdulillah. Yang kedua, kita memasuki hukum bacaan mad layin. Ya. Mad layin. Secara bahasa, mad adalah panjang, layin adalah lunak. Secara istilah, mad layin adalah apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf yang berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti. Langsung saja kita lihat contohnya pada Quran surah Al-Quraisy 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Pada kata Quraisy itu hukum bacaannya adalah mad layin. Kenapa? Karena sebelum ia mati itu ada huruf yang hidup yang berharokat fathah. Nah, sehingga dibaca
menjadi Quraisy. Ya. Pada ayat yang kedua berbunyi ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Itu sama hukum bacaannya juga mad layyin. Kenapa? Karena sebelum ya mati itu ada huruf yang hidup yang berharokat fathah. Nah, sampai di sini Ananda Ustadz paham? Alhamdulillah. Kalau paham, kita memasuki pada materi yang terakhir, yaitu mad arid lisukun. Secara bahasa, mad adalah panjang, arid adalah baru atau tiba-tiba, sukun adalah mati. Secara istilah, mad arid lisukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf yang hidup yang dibaca waqaf atau berhenti, baik berhenti di akhir kalimat maupun di tengah kalimat. Contohnya kita lihat, Bismillahirrahmanirrahim, Wattini wazzaitun. Pada kata zaitun itu hukum bacaannya mad arid lisukun. Kenapa hukum bacaannya mad arid lisukun? Karena pada akhir kalimat atau pada bacaan yang dibaca waqaf wazzaitun itu terdapat mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti. Itu ada huruf ta yang berbaris dhammah, kemudian ketemu dengan waw yang berbaris sukun atau mati. Maka bacaannya sebagai mad arid lisukun. Begitu juga seterusnya yang terdapat pada contoh yang sudah Ustadz tandain itu. Sampai sini Ananda Ustadz ada yang ingin bertanya? Ustadz tunggu ya pertanyaannya di kolom komentar Google Classroom kita. Terima kasih Ananda Ustadz sekalian. Lebih kurangnya Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.